Took it all life and leave the blame behind. And I can't be without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always start in your mind. Why don't you get a life and leave the blame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Oke, semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Ketemu lagi dengan saya Pramudya Herlambang di OMG, obrolan malam Jumat edisi ke-98. Webinar ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat Lima Kostel, dan didukung sepenuhnya oleh Prams Management. Susunan sesi pada webinar kali ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah presentasi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chat. Dan menariknya nanti ada 2 orang yang saya undi dengan pertanyaan yang paling baik dan paling menarik untuk mendapatkan saldo gratis OVO atau GoPay senilai Rp20.000. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah sesi foto bersama. Yang kelima adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Dan diakhiri dengan penutup. Materi kita pada malam hari ini sangat-sangat menarik, yaitu Digital Marketing is Fun, yang akan dibawakan oleh Coach Juanda Rovelim. Beliau adalah Digital Marketing Expert. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit di Indonesia, Coach Juanda Rovelim. thank you Mas Pramudya. Oke. Salam kenal teman-teman semua. Oke, saya sharing ya buat kenalin diri. Siap. Katanya tidak kenal maka tidak sayang. Oke teman-teman, sorry belum. Nah, oke. Kenalan buat yang belum kenal, nama saya Juanda Rovelim ya. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital ya. Kafling Solusi Digital ini adalah usaha saya di bidang digital marketing agency yang kita fokus menangani social media management, social media campaign, bikin aplikasi, bikin website ya khusus corporate ya. Nah, saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity. iCommunity ini adalah platform ya, platform komunitas untuk para pebisnis dan profesional agar mereka bisa berkolaborasi seperti itu. Saya juga digital marketer udah dari awal-awal ya, dari 2006 main di dunia. Namanya dulu digital marketer belum terkenal ya, dulu masih ngomongnya internet marketing seperti itu. Beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru bersama dengan Coach Jimmy Susanto, sudah terbit cetakan keduanya. Yang pertama sold out. Nah, terus juga ada buku Naked Sales, ya ini juga keluaran Gramedia, ini juga udah sold out, nggak ada cetak ulang. Silakan kalau mau beli bajakannya, ada tuh di Tokopedia, Shopee, apa segala macam dibajak. Oke. Ada juga ebook Ghost Kitchen ya dan game card Digital Marketing is Fun. Nah, game card Digital Marketing is Fun ini adalah satu-satunya di dunia yang menggabungkan antara e-course digital marketing ya 10 topik digital marketing yang akan kita bahas malam hari ini dengan permainan kartu. Jadi teman-teman nanti bisa belajar sambil bermain ya bersama dengan teman-teman, bersama dengan rekan kerja dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com. Ya. Nah, sebelum kita mulai, ini ada satu quote yang menurut saya ini sangat bagus sekali kalau diterapkan di dalam dunia marketing seperti itu ya. Nah, saya artikan aja langsung dalam bahasa Indonesianya. Jika kamu mengetahui musuhmu dan dirimu, maka kamu tidak perlu takut akan hasil dari ratusan pertempuran. Tapi jika kamu hanya mengetahui dirimu, tetapi tidak mengetahui siapa musuhmu, maka di dalam setiap kemenangan yang kamu dapat, kamu juga akan menderita kekalahan. Nah, tetapi kalau kamu tidak mengetahui siapa musuhmu dan siapa dirimu, maka Anda akan babak belur di dalam setiap pertempuran. Ini quote dari Sun Tzu dalam bukunya The Art of War. Ya.
Nah, terus apa hubungannya dengan kita sebagai orang marketing ataupun sebagai orang sales gitu ya? Nah, hubungannya tentu saja baik-baik saja gitu, enggak ya. Nah, jadi hubungannya apa teman-teman? Nah, kalau saya artikan terjemahan bebasnya seperti ini. Jika kamu mengetahui siapa calon pembeli, ya, siapa calon pembeli dari produk kamu, dan Anda juga mengetahui apa sih kehebatan dari produkmu, maka kamu nggak perlu takut jualan apapun, ya, karena setiap kamu jualan pasti profit, ya. Atau kalau kamu tahu produk saya nggak bagus, ya kamu nggak jualan gitu loh, nggak usah paksain diri gitu. Nah, kalau kamu hanya mengetahui kehebatan produkmu, tapi tidak tahu ya siapa sih calon pembelinya, maka di dalam setiap penjualan yang kamu raih, kamu juga akan menderita penolakan. Ya, jadi ada yang nerima, ada yang nolak, ada yang beli, ada yang nggak beli gitu ya. Nah, tapi kalau kamu nggak mengetahui nih siapa sih calon pembelinya dan juga tidak mengetahui apa sih kehebatan produk Anda, maka nggak usah jualan deh, pasti babak belur gitu ya. Kalau dibilang jualan pasti boncos gitu. Nah, Betul. jadi nggak usah jualan gitu. Kalau Ah, kamu nggak tahu ini yang calon pembelinya siapa ya, ini produk saya bagusnya di mana ya, itu udah nggak usah jualan deh, ya. Daripada buang-buang duit, buang-buang waktu, buang-buang tenaga gitu kan. Nah, ini adalah quote bijak. Artinya apa? Kalau memang nggak bisa jualan ya jangan paksa jualan, kerja aja kayak gitu. Nah, jadi itu quote yang menurut saya bagus banget ya. seperti itu ya. Nah, tentu saja kita semua di sini pengen jadi juara ya, champion ya, kayak kemarin Argentina ini juara Piala Dunia nih. Ya, Ya. kado untuk Bang Messi seperti itu ya. Tetapi tentu saja seorang juara dunia itu nggak bisa begitu aja tiba-tiba ucuk-ucuk juara dunia ya. Betul, betul, Messi betul, betul. aja perlu bertahun-tahun baru bisa Ya. jadi juara Piala Dunia gitu ya. Dibutuhkan suatu proses dan ketekunan seperti itu untuk bisa menjadi seorang juara. Dan tentu saja selain itu juga dibutuhkan sebuah strategi. Nah, strategi digital marketing yang saya buat ini paten ya, jadi khusus saya punya. Teman-teman bisa mendapatkan strategi macam-macam dari berbagai macam digital marketer di luar sana. Tapi kalau teman-teman ngelihat digital marketing is fun, itu pasti saya punya. Ya, kenapa? Karena ini saya yang ciptain, gitu ya. Nah, kenapa sih bilang digital marketing is fun? Karena saya lihat teman-teman, orang belajar digital marketing kadang stres sendiri. Aduh, saya mesti belajar dari mana ya? Saya kok ribet banget ya? Kok technical banget ya? Dan lain-lain. Padahal belajar digital marketing itu bisa dilakukan secara menyenangkan, ya, fun. Nah, tetapi fun di sini sendiri juga bukan cuma sekedar menyenangkan, makanya saya bikin permainan kan, game card-nya digital marketing is fun. Belajar digital marketing sambil bermain kartu gitu ya. Nah, tapi fun di sini juga punya arti, teman-teman. Ya, fun itu punya arti, punya singkatan. F yang pertama adalah formation, U-nya adalah uniqueness, dan M-nya adalah niche market ya. Jadi fun itu adalah formation, uniqueness, dan niche market. Nah, apa itu formation? Kita bahas satu persatu sekarang. Nah, dalam sebuah digital marketing, ya, karena saya hobinya sepak bola, teman-teman, saya gambarkan semua ini seperti sebuah permainan sepak bola, ya. Kalau misalnya nih, teman-teman saya tanya dulu deh, di kolom chat boleh dijawab ya. Kalau Messi ataupun Ronaldo main seorang diri, nggak ada timnya yang dukung, kira-kira dia bisa jadi juara dunia nggak? Nah, Silakan dijawab, Bapak Ibu. ini berhubungan dengan pertanyaan Pak Jeffrey langsung nih. Platform apa yang efektif untuk pemasaran online? Oke, Wah, enggak ya, wah, pada jawab itu. enggak ya. Ya. Makanya Messi butuh tim, butuh pendukung. Nah, sama halnya ketika Anda ngomongin digital marketing, tapi Anda cuma ngomong, saya main TikTok aja deh. Saya main Instagram aja deh. Anda kalau cuma berpikiran seperti itu, maka Anda tidak akan berhasil. Kenapa? Karena main TikTok itu juga banyak turunannya. Anda harus mikirin kontennya, Anda Ya. harus mikirin tadi misalnya Editingnya. waktu viralnya, lightingnya dan lain-lain, seperti itu, copywritingnya dan lain-lain.
gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang harus Anda perhatikan untuk mendukung jagoan Anda ya. Kalau Anda bilang, "Wah, saya mau dapat income 1 miliar di TikTok." Ya, itu Anda harus perhatikan formasinya seperti apa. Oke. Nah, formasi yang menurut saya ya, ini kembali lagi, karena saya pelatihnya ya, ini formasi favorit saya. Teman-teman boleh berbeda ya. Saya nggak paksain ikut formasi saya karena ada pelatih misalnya kan, ada pelatih yang sukanya pakai 4-4-2, ada pelatih yang sukanya pakainya 3-5-2, atau ada pelatih yang sukanya cenderung bertahan 5-3-2, bertahan semua gitu ya. Atau yang menyerang total football gitu ya. Wah, penyerang semua. Nah, terserah ya. Tapi ini formasi menurut saya. Oke. Oke. Ada goalkeeper, ada 3 center back, ada 2 pemain tengah, dan ada penyerang ya. Nanti kita bahas. Oke. Nah, sebelum itu kita bahas dulu lapangannya. Oke. Kalau teman-teman melihat lapangan seperti ini, kira-kira mainnya nyaman apa tidak? Nah, Silakan Bapak Ibu. Nah, nyaman apa tidak nih mainnya seperti ini? ya. Nggak nyaman ya? Nyaman ya. Oh, nggak nyaman. Betul. Saya yakin Messi juga main di sini kakinya patah. Makanya kemarin dia nggak mau datang tuh ke Indonesia tuh. Ya, ngapain main di Indonesia gitu kan? Dia bilang terlalu tidak penting main di Indonesia kan. Wow. Ajar tentang Pak Messi. Ya. Nah, kenapa? Ya kalau lapangan bermainnya seperti ini, ya tentu saja pemain tidak nyaman. Nah, ini saya analogikan apa? Ini saya analogikan adalah lapangan bermain Anda. Lapangan bermain Anda tuh apa sih? Ya misalnya akun Instagram Anda, ya, atau akun TikTok Anda, atau akun Facebook Anda, atau website Anda, ya. Kalau berantakan seperti ini, maka pembeli nggak akan nyaman. Betul, betul. Ya, artinya apa berantakan kayak gimana? Contoh, Anda masukin postingan jualan, postingan tentang curhat, diputusin pacar, ya, postingan habis berantem sama suami atau sama istri, ya, terus postingan baru anak lulus sekolah. Nah, itu namanya campur-campur tuh, berantakan gitu ya. Makanya jadi nggak nyaman buat orang untuk belanja di akun Anda gitu ya. Nah, oleh karena itu tugas pertama Anda adalah membuat supaya lapangan Anda bermain bagus seperti ini. Ya, rapi seperti ini ya. Supaya apa? Supaya pembeli nyaman. Makanya kenapa kalau perusahaan-perusahaan ataupun toko-toko itu mereka berusaha untuk didesain ya. Akunnya didesain, postingannya didesain dan lain-lain gitu ya. Nah, tetapi desain aja nggak cukup ya. Ini lapangannya cakep, tapi nggak ada yang main di sini kan lucu ya. Lapangannya bagus, nggak ada yang main, nggak ada yang jual cilok, nggak ada perputaran duit. Nah, berapa banyak orang yang sudah desain akun Instagramnya, berapa banyak orang yang sudah bayar website mahal-mahal, tetapi nggak ada transaksi. Kenapa? Karena tidak ada traffic-nya. Nah, itulah yang kita harus pikirkan. Bagaimana setelah kita membuat lapangan bermain kita rapi, supaya orang pada banyak yang mau main di lapangan kita. Seperti itu. Oke? Nah, kalau dilihat digital marketing itu seperti gunung es. Ya, yang orang lihat tuh cuma bagian atasnya doang tuh. Ya. Follower dia banyak loh. Ya, udah ratusan ribu. Akun dia verified loh, walaupun sekarang verified sudah bisa dibeli. Ya. Terus sekali posting likes-nya banyak loh. Dia udah dapetin duit loh ya. Nah, tapi yang orang nggak lihat adalah pertama, to-do list ya, hal-hal yang mereka sudah rencanakan sebelumnya. Bagaimana hubungan mereka dengan orang-orang terdekat mereka? Bagaimana proses mereka hitting the target? Bagaimana konten strateginya? Bagaimana konsistensinya tuh tadi ya, ada tadi tuh. Ya, terus expertise-nya dia, strateginya dia, ya. Terus keuangan mereka, investasi mereka bagaimana? Waktu yang mereka sudah tuangkan, bahkan networking tuh penting banget tuh teman-teman networking. Ya, makanya tadi saya coba tanya teman-teman, silakan kenalan, silakan membangun hubungan. Kenapa?
Karena kalau teman-teman cuma masuk ke dalam grup WhatsApp, cuma jadi penonton doang, itu nggak guna, mendingan out aja. Ya, jadi harus penting. Kenapa? Teman-teman nggak usah ngiri. Contoh, ada tukang pisang gitu. Tukang pisang bisa mendapatkan pendanaan 21 miliar misalnya gitu. Waduh. Gimana caranya? Sedangkan Anda udah jualan pisang 50 tahun, boro-boro 21 miliar. Omset 100.000 sebulan aja kayaknya ngemis-ngemis gitu kan ya. Nah, yang Anda nggak tahu kan dia ada backingan di belakangnya. Ternyata dia misalnya anak presiden misalnya kayak gitu. Kita nggak pernah tahu, ya kan? Networking dia seperti apa kita nggak pernah tahu, ya. Oh, ada influencer yang baru muncul tiba-tiba melejit. Nah, Anda kan nggak pernah tahu networking dia seperti apa. Nah, makanya penting sekali untuk membangun networking, teman-teman. Seperti itu. Ya. Nah, tadi kalau ditanya platform mana yang bagus, ya, digital marketing itu banyak cabangnya. Ya, ada SEM, strategic marketing, ada app development, ada web design, ada SEO, ada video production, ada email marketing, ada social media, ada konten, ada branding, macem-macem. Ya, terus tambah bingung, tambah stres. Wah, terus saya harus mainin semua? Jawabannya enggak. Ya, kan Anda pelatihnya nih, ya. Sebagai pelatih, Anda pilih yang memang performnya lagi bagus, ya. Kadang mungkin Facebook lagi bagus, kadang Facebook lagi jelek, kadang TikTok lagi bagus, kadang TikTok lagi jelek. Ya, Anda tentukan. Sama seperti permainan sepak bola. Di dalam sebuah tim ada 22 pemain, ya, tetapi dalam bertanding nggak 22-nya semua main bareng-bareng, gantian, ya. Ada pemain utama, ada pemain cadangan. Nah, strategi saya seperti ini, teman-teman. Di bagian konten, ya, di bagian konten nih, saya taruh di bagian goalkeeper, ya, di bagian goalkeeper saya taruh konten. Kenapa di bagian goalkeeper saya taruh konten? Karena konten itu adalah vital, nyawanya, ya. Kalau konten kita bermainnya bagus, ya, kalau konten kita bermainnya bagus, maka gawang kita minimal nggak kebobolan. Ya, artinya hasilnya bisa seri gitu loh. Ya, ketika Anda ngiklan, ya nggak boncos-boncos amat lah, balik modal aja cukup gitu ya. Kenapa? Kontennya oke gitu loh. Tapi kalau kontennya kayak Onana, ya blunder terus sekarang. Memang saya pendukung MU, ya. Baru bentar-bentar aja udah kebobolan 15 gol tuh. Waduh. Kebobolan 15 gol di Piala Eropa, ya. Akhirnya nggak lolos masuk ke tahap selanjutnya. Kenapa? Karena bermain jelek goalkeepernya. Ya. Artinya kalau konten Anda bermain jelek, apapun yang Anda promosikan pasti boncos. Ya. Rungkat kalau kata yang lagi viral. Ya. Nah, setelah Anda buat kontennya mainnya bagus nih, kan sekarang bolanya ada di konten nih, bolanya nih. Nah, bolanya ini kita mau distribusikan kemana? Ya, biasa bisa ke YouTube, bisa ke Facebook, bisa ke Instagram. Nah, di bagian belakang ini kita taruh sebagai social media. Ya. Terus ada pertanyaan, Coach, kok TikTok nggak masuk, TikTok nggak masuk? Nah, karena saya bukan pemain TikTok. Ya, kalau Anda main TikTok silakan Anda ganti aja nih, YouTube-nya diganti, ganti TikTok, atau Facebook-nya diganti atau ganti TikTok, terserah. Ya, kalau saya bilang TikTok saya masukkan sebagai pemain cadangan. Artinya nanti ketika Facebook-nya lagi nggak perform, saya ganti jadi TikTok. Ya, nah di belakang adalah pemain belakang. Oke, terus setelah mereka melihat sosial media kita, langkah selanjutnya apa? Bolanya mau diarahkan kemana nih si traffic ini? Bisa diarahkan ke website, bisa diarahkan ke WhatsApp. Karena tipikal orang beda-beda. Ada orang yang senangnya baca informasi, nggak mau WhatsApp karena merasa privasi. Ya. Ada orang yang senangnya nanya-nanya, nggak demen baca. Nah, jadi Anda arahkan dari sosial media, bolanya ini mau diarahkan ke website atau mau diarahkan ke WhatsApp ya. Ingat loh, main bola itu bolanya cuma satu, nggak bisa dua-duanya loh dikasih. Kalau Anda ngarahin ke website, berarti WhatsApp-nya nggak main, gitu loh. Kalau Anda arahkan ke WhatsApp, website-nya nggak main. Tuh, ya. Nggak bisa website WhatsApp dua-duanya main, bolanya cuma satu.
Ya. Nah, kemudian nanti penyerangnya seperti apa? Mau secara organik atau mau pakai ads. Ini Ah, dua tipe penyerang yang berbeda nih. ya. Ya. Kalau organik itu dia tipe permainannya adalah pelan tapi pasti. Bangun bangun pelan-pelan gitu ya. Akhirnya Hmm, nanti lama-lama juga gol gitu loh, organik. betul, betul, betul. Ya. Tapi kalau pakai ads, ads ini kenceng ya, dia ada dopingnya tuh. Ya. Tapi begitu dopingnya habis, udah selesai dia. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi Anda mau pilih, mau pakai organik atau mau pakai ads, bebas gitu. Hmm. Anda mau pakai penyerang lewat sayap kiri, mau lewat sayap kanan, mau langsung long pass dari Hmm. belakang langsung serang ke depan, terserah Hmm, ya. hmm, hmm, hmm. Anda pelatihnya, ya Anda yang tahu. Jadi nggak ada yang bisa bilang platform mana yang paling bagus. Semua platform bagus, Ya. ya. Kenapa bisa bilang seperti itu, Coach? Pertanyaan saya, ada nggak orang yang sukses jualan di Instagram? Banyak. Hmm. Yang gagal? Banyak. Banyak. Ya. Yang sukses di TikTok ada nggak? Banyak. Banyak. Yang gagal? Banyak juga. Ya. Artinya semua itu tergantung dari Anda gimana cara mainnya. Mau sukses, mau gagal, Anda pelatihnya yang ngurus gitu. Ya. Jadi nggak ada tuh platform yang paling bagus. Semua platform bagus. Tinggal bagaimana Anda memanfaatkannya, memaksimalkannya, meracik strategi dan formasinya. Oke, itu bagian formasi. Berikutnya adalah unik. Ya, tadi kan F-nya formation. U-nya adalah unik. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada bebek-bebek yang warna kuning. Semua mata tertuju kepada satu bebek yang warna-warni. Ya, kenapa? Karena bebek yang warna-warni ini unik. Ya, kenapa mesti unik? Karena teman-teman sekarang bersaingnya itu bukan cuma sama tetangga, bukan sama orang di sebelah, tapi bersaingnya udah satu dunia. Betul. Ya, kalau Anda hanya bermain perang harga, Anda akan ditinggalkan. Ya. Nggak ada keunikan. Ya, kenapa harus unik? Supaya orang mau bela-belain belinya ke Anda. Hmm, hmm, Contoh misalnya, kalau ke Surabaya, saya pasti bela-belain beli spiku. hmm. Kenapa? Karena itu unik di sana adalah keunikannya dia gitu. Padahal banyak orang yang jual lapis Surabaya yang lain ataupun Hmm. lapis legit yang lain. Kenapa saya belinya spiku gitu? Kalau spiku itu sama aja dengan yang ada di Jakarta, ya saya beli di Jakarta lah. Ngapain saya bela-belain ke Surabaya? Begitu juga dengan Anda. Anda jualan ayam, ya. Pertanyaannya, kalau Anda jualan ayam dekat rumah, di sepanjang jalan rumah Anda ada berapa banyak orang yang jualan ayam juga? Pertanyaannya adalah, kenapa pembeli harus beli dari Anda, nggak dari tukang ayam sebelah? Jawabannya adalah keunikan dari produk Anda. Mau Anda bilang keunikannya itu adalah, oh ayam saya paling gede nih di sepanjang jalan ini. Oh ayam saya ada kremesnya nih, satu-satunya yang ada kremesnya nih dibanding dengan yang lain. Hmm. Oh ayam saya penyajiannya lucu nih, bisa joget-joget ayamnya. Nah itu adalah keunikan yang harus Anda ciptakan. Kalau Anda nggak punya keunikan, maka Anda akan sama saja. Dan Anda hanya akan diukur berdasarkan harga jual Anda. Ya, biasanya kalau barang itu nggak unik, orang pasti akan cari yang paling murah. Gitu. Betul, betul. Nah, jadi teman-teman harus pilih, apa nih keunikan saya yang tidak dimiliki oleh kompetitor saya. Oke. Berikutnya N, niche market. Nah, niche market ini adalah hal penting juga, paling penting menurut saya. Sebagus-bagusnya produk Anda, kalau ditawarkan kepada orang yang tidak tepat, maka nggak akan berguna. Kenapa? Contoh tadi, Anda jualan ayam goreng. Ketika saya tanya, siapa yang butuh ayam goreng Anda? Terus Anda jawabnya, semua orang, Pak. Kenapa semua orang? Karena semua orang butuh makan. Jawabannya adalah pret, gitu ya. Jawabannya semua orang butuh makan, benar. Hmm. Tapi tidak semua butuh ayam goreng Anda untuk dimakan. Ya, sama juga halnya waktu itu saya tanya sama orang yang jualan kopi.
Mhm. Siapa yang pembeli kopi Anda? Oh, kayaknya zaman sekarang semua orang ngopi deh. Saya nggak ngopi, gitu kan? Iya. Nah, jadi semua orang nggak bisa menjadi customer Anda. Mhm. Anda harus pilih siapa target market Anda. Kalau tadi Anda jualan ayam, ada ayam goreng, ada ayam geprek, ada ayam bakar, Betul. ada yang suka pedas, ada yang suka manis. Anda harus pilih, ya. Nggak bisa Anda provide semuanya, babak belur nanti, Betul, ya. betul. Nah, pertanyaannya aja tadi kan, do you know your customer? Ya, apakah Anda mengetahui siapa konsumen Anda? Nah, caranya seperti ini. Contoh, ini yang kita sebut sebagai buyer persona. Jadi sebelum Anda jualan, Anda kenalin dulu nih, siapa sih pembelinya nih. Nah, Anda pertama harus tahu tuh, daily rutin mereka seperti apa, keseharian mereka. Pain point, rasa sakit mereka kalau nggak dapat produk Anda seperti apa. Ya, bahasa yang digunakan mereka apa. Contoh, ya, ada orang Sunda mau nawarin ke orang Batak. Nah, tapi ngomongnya ngomong bahasa Sunda, kira-kira orang Bataknya ngerti nggak? Ya, nggak ngerti pasti. Ya, nah kalau ngerti aja enggak, gimana dia mau beli? Sama halnya dengan banyak sekali digital marketer, bikin satu konten, semua diupload di platform beda-beda. Jadi kalau misalnya dia bikin konten YouTube, ya ada video dia bilang, "Hai guys, nanti jangan lupa ya subscribe channel saya di bawah atau di atas video ini." Seperti itu kan? Terus video yang sama ditaruh di Instagram, kira-kira orang Instagram bingung nggak? Bingung lah. Kenapa? Karena di Instagram nggak ada "Hai guys", nggak ada subscribe. Iya. Ya. Di Instagram ngomongnya "Hai kak", "Hai sis", Yes. mau Anda cewek, mau Anda cowok, semua pasti disebutnya sis, Yes. kak, gitu. Nggak ada guys. Guys itu obrolan orang YouTube, obrolan orang Twitter beda lagi. Nah, maka dari itu Anda harus menyelaraskan gitu ya, Ya. menyamakan bahasa yang digunakan dengan audiens Anda gitu. Nah, kemudian kalau Anda bermain di SEO, ada keyword apa ataupun frase apa yang ingin Anda kuasain ya. Key influencer siapa yang bisa membantu mendorong penjualan produk Anda? Faktor-faktor apa yang mendorong pembelian? Kebiasaan-kebiasaan referensi. Nah, semua ini Anda harus tahu. Ya, kenapa? Karena nanti data-data ini yang akan kita masukkan ke dalam sosial media nanti sebagai targeting iklan Mhm. gitu. Pertanyaannya adalah gimana cara tahunya coach gitu kan ya. Cara Mhm. tahunya ada dua ya. Pertama bisa dengan cara diskusi ya. Diskusi itu Anda ngobrol langsung dengan orangnya atau minimal bikin Mhm. survei supaya terjadi interaksi antara Anda dengan si calon tersebut ya. Tapi kalau itu tidak bisa terjadi, Anda bisa menggunakan asumsi ya. Kalau asumsi secara offline Anda perhatikan tuh orang-orang yang suka lewat di toko Anda ya. Oh, si ibu ini setiap hari kerja jam 5 bawa anak, nganter anak dulu. Berarti dia sudah berkeluarga, anaknya 2, ya Mhm. kan? Oh, setiap hari dia pulang ke rumah mampir dulu Indomaret. Oke. Nah, Anda perhatiin tuh asumsi. Itu kalau offline. Kalau online lebih gampang lagi. Anda stalkingin sosial media mereka. Ya, mereka biasa jalan-jalan kemana, anaknya berapa, pekerjaannya apa, dan lain-lain. Oke. Nah, kalau sudah dapat, Anda masukkan ke dalam form seperti ini. Formnya boleh nggak sama ya, bebas aja. Ini contoh aja. Ya. Nah, Anda masukkan nama, umur, title, industrinya mereka apa, company profile, responsibility-nya, personality type, value, message strategi, motivator, challenge, dan lain-lain gitu. Nanti data-data ini kita masukkan ke dalam misalnya Facebook Ads, karena Facebook Ads itu kan butuh detail targeting, Ya. ya.
misalnya ke Google Ads juga butuh detail targeting supaya iklannya bisa menyasar ke orang yang tepat. Jadi kalau Anda sudah bermain digital marketing, tapi Anda nggak memasukkan detail targetingnya, sama aja Anda buang budget, buang garam ke laut. Ya, sama tuh Anda seperti orang yang di pinggir jalan, ya, orang lagi naik motor lewat dikasih selebaran jualan motor, ngapain gitu ya? Berharap Tidak. ada orang yang naik motor itu ganti motor gitu ya. Nah itu sama aja buang garam ke laut gitu ya. Nah, padahal dengan menggunakan digital marketing, Anda bisa mentarget sangat spesifik. Nah, itu tadi strateginya. Oke, strateginya apa saja tadi? Fun ya, formation, uniqueness, dan niche market. Nah, di samping strategi tentu perlu latihan juga ya. Dan setiap posisi latihannya beda-beda. Ya, contoh penjaga gawang, ya dia nggak perlu latihan sprint, ya dia nggak perlu latihan macam-macam. Yang perlu latihan adalah jaga gawang, tangkap bola. Yang penting gawangnya jangan sampai kebobolan. Gitu. Ya. Kalau pemain belakang ada lari sprint dan lain-lain. Gitu. Pemain depan ada tendang penalti, tendangan bebas dan lain-lain. Tiap orang latihannya beda-beda. Ya, sama. Ya, digital marketing tools juga latihannya beda-beda. Di sini saya bahas 5 yang sering dipakai orang Indonesia. Yang pertama YouTube. Ya, kalau Anda mau mengoptimasi YouTube, yang harus Anda optimasi adalah channel, thumbnail, title dan description, serta playlist. Ya, gimana? Channel. Nah, channel Anda optimasi nih. Ya, ini namanya cover channelnya nih. Ya, jangan kalah sama penjual pecel lele. Ya, penjual pecel lele ya, kalau Anda lihat mereka selalu pasang apa dulu? Spanduk. Spanduk ya. Ya, jual pecel lele, ayam bakar, ya, ayam bakar, ayam goreng, sedia lauk pauk dan segala macam gitu ya. Itu aja tukang pecel lele udah pakai marketing loh. Masa Anda nggak ada bannernya? Ya, kalau Anda nggak ada bannernya, ya channel Anda nggak ada bannernya, orang nggak tahu ini channel ini tentang apa sih, gitu loh. Ya, nah ini channel saya misalnya, Juanda Rovelin, entrepreneur, digital marketer dan author. Yuk kita grow together. Ya, kemudian Anda dandanin nih bagian about, jadi bagian about dari si channel Anda. Ya, fitur konten Anda masukin ya. Kalau Anda lihat video saya juga ada juga si fitur konten dan lain-lain. Nah, kemudian thumbnail. Ya, kalau Anda bikin video, jangan cuma rekam video langsung diupload. Orang juga kagak ngerti ini video tentang apa. Ya, thumbnailnya harus buat yang menarik. Bahkan kalau orang bilang mesti clickbait. Ya, Megawati kecelakaan, ternyata Megawati gang senggol gitu ya, bukan Megawati yang lain gitu ya. Nah, jadi apa namanya, harus yang menarik, yang membuat orang pengen baca ya. Jadi kalau dibilang don't judge a book by its cover, itu nggak berlaku untuk dunia marketing ya. Di dalam dunia marketing, judge the book by its cover dulu. Orang lihat kemasannya dulu ya. Kemasannya menarik nggak nih? Menarik, orang beli. Kalau nggak menarik, nggak pasti nggak beli ya. Gitu. Nah, kemudian title dan description ya. Title dan description harus mengandung kata kunci. Ya. Oke, kalau teman-teman lihat di sini nih, ya, description saya itu semuanya kata kunci. Kos nanti orang nggak bisa dong nih baca apaan di deskripsi videonya begini doang nih. Nggak peduli, ya. Apalagi kalau market Anda adalah orang Indonesia. Orang Indonesia itu nggak pernah baca description. Ya, orang Indonesia itu ya ke Indomaret pintunya tulisnya tarik, dia dorong loh. Ya. Pintunya dorong, dia tarik loh. Gitu, nggak dibaca. Cuma satu kata doang loh, apalagi deskripsi yang panjang-panjang gini gitu. Tujuan deskripsi ini kita tulis adalah supaya apa? Supaya dibaca oleh robotnya YouTube. Ya, sehingga nanti ketika ada orang cari nih, oh saya mau cari dong cara sukses bisnis online lewat Facebook, video saya dianggap paling relevan. Kenapa? Karena kata kuncinya tepat dengan yang dicari oleh
orang-orang seperti itu. Jadi saya nggak peduli, nggak perlu bikin narasi macam-macam di description saya. Saya sempilin aja semua kata kunci di sini, gitu ya. Nah, terus, aduh, kok saya nggak bisa bikin konten dan lain-lain, konten saya nggak bagus dan lain-lain. Tadi ada konten kreator kan. Jangan khawatir, orang Indonesia itu unik, ya. Konten nggak ngapa-ngapain aja yang nonton jutaan views, Iya, betul, ya. betul, betul. 2 jam nggak ngapa-ngapain ini waktu saya buat slide ini berapa tahun yang lalu itu udah 3,2 juta views. Sekarang kalau dicek Wih, mungkin udah naik lagi, ya. Bahkan ada yang sampai bikin reaction 2 jam nonton nggak ngapa-ngapain, ya. Apa coba kerjaan mereka, ya? Tapi tetap ada yang nonton, oh, gitu ya. Jadi jangan khawatir, bikin aja dulu, oke? Terus ada yang bilang, aduh, saya udah ketuaan, gaptek dan lain-lain. iya, iya, iya. Ya, masa Anda kalah sama almarhum, ini udah almarhum sekarang, Bok Minto, Oh iya, ya. betul, 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 betul. Bok Minto ini endorse-nya mahal loh, ya. Teman saya pernah endorse itu jutaan loh, Betul, 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 betul. ya. Nah, apa bilang, aduh, saya kekecilan, masih muda, masih sekolah. Ya, masa Anda kalah sama si Diwan? Diwan makan bakso aja yang nonton 88 juta loh. Wih, Ya, dulu loh. Ya. Bayangkan kalau Diwan makan bakso Bang Juanda, kan lumayan 88 juta waduh. views. Gitu kan. Lumayan gitu loh. Ya, jadi sumber traffic, ya. Bahkan video pertama saya kayak begini tuh. Saya ingat banget ngambil pakai kamera Nokia. Saya rasa waktu itu saya ngambilnya udah lurus. Begitu diupload miring gitu. Jadi saya pikir ini akan ada 15.000 orang yang setelah nonton video saya langsung sakit leher gitu selama 1 jam. Dia harus liatin begini kan. Iya. Tapi dari video kayak begini aja, karena ini disalurkan ke orang yang tepat, ke market yang tepat, saya bisa jualan produk ini sampai ke 10 negara loh. Wow. Ya, karena apa? Videonya nggak peduli videonya jelek, tapi message-nya nyampe ke target market. Gitu. Ya. Nah, terus apa lagi? Instagram. Ya. Kalau Anda mau mengoptimasi Instagram, ya ada bio, feed, story dan highlight dan ads. Ya. Nah, di bagian bio ini saya selalu bilang ada 3 hal yang harus dipenuhi di dalam bio. Yang pertama adalah value apa yang Anda di dalam produk Anda, kepada siapa target marketnya, dan apa call to action-nya. 3 hal ini harus Anda tulis di dalam 150 karakter di bio Anda. Karena ini tempat jualan Anda nih. Ya, value apa yang ada di dalam produk Anda, kepada siapa target marketnya, dan call to action setelah mereka baca. Ya, ditulis di situ. Gambar, ya, gambar juga jangan asal-asalan. Ya, apalagi kita bermainnya di Instagram, aplikasi tentang gambar. Jadi produk Anda jangan ditaruh di lantai kayak begini, difoto terus diupload gitu ya, itu nggak niat namanya. Ya, dan produk seperti ini nggak bisa dijual mahal. Ya, padahal hanya dengan bermodalan karton aja plus gimmick-gimmick kecil jadi lebih cakep, bisa dijual lebih mahal. Ya, no, di foto di lantai ya ada alur-alur lantainya, padahal cuma butuh karton putih doang jadi lebih cakep. Gitu. Nah, jadi jangan asal-asalan gitu ya. Kalau nggak punya model ya Anda jadi model buat diri sendirilah. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, Facebook beda lagi ya. Facebook yang harus dioptimasi ada di profile, di page, group, ads dan lain-lain. Ya, sama ya. Ini Facebook cover nih. Ingat, Anda harus tunjukkan apa yang Anda jual. Ya, ini kan saya menunjukkan bahwa saya sebagai trainer gitu ya. Jadi ada emak-emak ya saya lagi ngasih training seperti itu ya. Terus di bagian about tuliskan sejelas-jelasnya tentang data Anda dan bagaimana orang bisa menghubungi Anda. Ya, jangan ada yang disimpan-simpan, jangan ada coach nanti saya di scam, ada orang yang nipu dan segala macam. Ya itu udah resiko orang terkenal lah nanti. Ya. Jadi kalau Anda sudah ada yang nyecam gitu ya, berarti Anda sudah cukup terkenal. Jadi Anda di apa profilnya diambil gitu ya. Gitu. Nah, itu udah resiko di dalam dunia digital. Ya, Anda harus hati-hati aja.
nggak bisa dihindarkan, ya, Ya. itu nggak bisa dihindarkan. Nah, kalau Anda mau menggunakan Google, beda lagi, ya. Menggunakan Google, Anda harus paham tentang keyword planner, Google Analytics, SEO, Ads-nya, dan lain-lain. Ya. Nah, ini contoh keyword planner, jadi Anda bisa mengetahui kata kunci apa yang lagi banyak dicari orang dalam setiap bulan, ya, nominalnya berapa, terus biayanya untuk kita menggunakan kata kunci ini untuk iklan berapa, tingkat kompetisinya apakah rendah, sedang, atau tinggi, itu kita bisa tahu semua dengan menggunakan keyword planner. Nah, ini kalau Anda punya website, wajib dimasukkan Google Analytics. Supaya apa? Supaya kita bisa mencatat traffic yang masuk, berapa banyak user yang masuk, berapa banyak sessionnya, bounce rate-nya berapa, waktu yang dihabiskan di dalam website kita berapa, semua bisa kecatat. Ya, seperti itu. Nah, kalau WhatsApp beda lagi juga. Ya, di WhatsApp Anda harus manfaatkan personal chat, grup, profile picture, dan status. Ya, jadi nih di WhatsApp, walaupun saya bilang Anda harus personal chat, bukan berarti Anda SKSD. Artinya apa? Sok kenal, sok dekat. Ya, berapa banyak dari Anda yang menerima chatan personal, ya, dari teman di grup? Hai Pramudia, saya Juanda, kita satu grup di obrolan malam Jumat. Tolong save nomor saya ya. Siapa pertanyaannya gitu kan ya? Siapa lo? Nah, itu walaupun dibilang personal chat, jangan sok kenal, sok dekat gitu ya. Nah, untuk itu Anda harus berinteraksi dulu gitu. Minimal ya chatting-chatting dulu lah, ya kan. Ngobrol-ngobrol di grup, begitu sudah mulai nyambung, baru dijapri. Pak, jangan lupa save saya ya. Itu cakep gitu. Jadi ini bukan tiba-tiba kenal kagak, tahu enggak, tiba-tiba dijapri suruh save nomornya. Emang lu siapa gitu kan ya. Nah, itu tapi tetap semua harus dibikin sebagai personal chat gitu ya. Jadi jangan terlalu wide, jangan terlalu melebar gitu. Semua harus dibikin hubungan personal. Kemudian grup, ya, Anda harus masuk ke banyak grup. Betul. Ya. Kenapa harus masuk ke dalam banyak grup? Karena bayangkan ya, di dalam sebuah grup sekarang bisa sampai 1.000 orang, ya. Bayangkan kalau Anda mesti kenalan dengan 1.000 orang, susah banget deh. Asli. Apalagi Anda minta kontaknya 1.000 orang, nggak mungkin. Ya, capek. Saya aja sehari paling bisa kenalan sama 3 orang, dapat nomor teleponnya. Iya. Tapi di grup, Anda sekali masuk grup ada 1.000 orang yang Anda bisa approach gitu ya, dengan metode yang tepat gitu ya, bukan yang SKSD gitu ya. Tapi pertanyaannya Pak, kalau grup saya banyak Pak, handphone saya lemot Pak. Nah, kalau handphone Anda lemot dengan banyaknya grup, itu tandanya Anda harus lem biru, ya, lempar beli baru, ya. Kenapa? Karena bayangkan kalau misalnya satu nomor handphone saya hargain Rp5.000, kira-kira Anda mau masuk ke berapa banyak grup? Anda mau save berapa banyak nomor? Pasti sebanyak-banyaknya. Gitu. Kenapa? Karena grup ini ataupun handphone ya, handphone itu sekarang adalah wadah rezeki Anda. Betul. Ya, kalau handphone Anda wadah rezekinya itu cuma seukuran ini, kelihatan nggak di botol, ya. Berarti Anda cuma bisa nampung 600 mili gitu. Kan Anda nggak mau rezeki Anda cuma 600 mili. Minimal yang 1,5 liter atau 1 galon. Betul. Nah, untuk itu Anda harus ganti RAM-nya yang lebih gede. Gitu. Dan di dalam grup, ya kembali lagi saya ingatkan, jangan cuma jadi tukang ngintip. Ya, Anda harus aktif di grup, kenalan. Ya. Kalau Anda masuk ke grup jadi cuma tukang ngintip, mendingan out aja, buang-buang memori. Nggak guna. Ya, ngabisin baterai gitu. Ya, ngebebanin doang, ngebebanin grup gitu ya. Orang nggak tahu Anda masih hidup apa enggak gitu loh. Jadi nggak ada gunanya gitu. Jadi Anda harus aktif di grup ya, minimal say selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam gitu ya. Ada orang yang kasih motivasi, Anda kasih jempol ya. Anda kasih replay bagus Pak. Nah, itu kayak minimal orang tahu Anda masih hidup gitu ya.
Jadi jangan cuma ngintip doang gitu ya. Percuma ya Anda masuk ke grup cuma ngintip, nggak ada interaksinya, mendingan saya bilang left grup aja. Nggak guna. Oke, nggak akan ada dapat, Anda akan dapat informasi, tapi Anda nggak akan dapat rezeki. Nah, Iya, itu loh. betul, 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 betul. Terus profile picture. Nah, profile picture Anda bisa gunakan sebagai media jualan Anda juga. Ya, status juga tuh, status. Karena banyak orang, apalagi orang Indonesia tuh suka kepo, atau nggak kepo. Ya, suka bacain status orang lain. Ini orang statusnya apa ya gitu. Nah, jadi Anda bisa manfaatkan status itu sebagai media promosi Anda. Contoh nih, contoh. Ya, ini kan profile picture. Jadi ketika ada orang telepon saya, ada orang yang kepoin saya, yang dia lihat adalah flyer saya gitu ya. Nah, kalau bisa juga gunakan WhatsApp bisnis supaya Anda bisa membuat lebih detail ya tentang bisnis Anda. Nah, ini contoh grup saya. Grup saya mungkin ada lebih dari 200 kali sekarang. Wow. Ya. Dan saya cuma punya dua nomor WA ya. Ada orang yang mungkin punya WA-nya banyak banget. Ya, saya punya 2 nomor WA, grup saya banyak, mulai dari yang grup gratis sampai buat yang grup bayar. Ya, mulai yang dari bayarnya ratusan ribu sampai yang bayarnya puluhan juta juga ada. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ketika Anda masuk ke dalam suatu grup, ya, Anda hanya akan bertemu dengan orang-orang yang selevel dengan Anda. Ya. Artinya apa? Kalau Anda masuknya ke dalam grup gratisan, ya saya nggak bilang di grup gratisan nggak ada yang bagus ya orangnya ya, tapi kemungkinan 80-90% adalah orang-orang yang mentalnya gratisan juga. Betul, betul. Gitu ya. Ketika Anda masuk ke grup yang bayarnya 100.000, Anda akan ketemu orang-orang yang mentalnya bisa bayar 100.000. Ketika Anda masuk ke dalam grup yang bayarnya 1 juta, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang mentalnya bisa bayar 1 juta. Ketika Anda masuk grup yang puluhan juta, nah di situ lebih cakep lagi tuh orang-orang. Ya, jadi grup yang Anda masukkan itu menentukan rezeki Anda juga. Seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya, Anda sudah tahu tadi strateginya, Anda sudah tahu tadi latihannya. Sekarang pertanyaan adalah apa strategi Anda? Ya. Strategi Anda sekarang adalah Anda harus menyusun yang namanya customer journey. Ya, customer journey itu tadi adalah formasi. Ya, formasi dari ada tadi orang yang tadi tidak kenal menjadi kenal, dari kenal menjadi mau beli produk Anda, dari beli menjadi mau beli lagi, dan akhirnya menjadi mau mereferensikan produk Anda. Semua ini harus disusun dalam sebuah formasi yang pas, sesuai dengan karakter Anda dan karakter pemain Anda. Ketika pemain Anda tidak pas disusunnya, maka customer journey Anda akan ngaco. Ya, ketika customer journey Anda ngaco, sakitnya tuh di sini. Ya, contoh apa? Contoh, Anda sudah capek-capek buat konten edukasi di TikTok, di Instagram, di mana-mana, ya. Tapi Anda nggak taruh call to action untuk beli di marketplace Anda. Atau Anda malah salah mengarahkannya ke marketplace Anda. Ya. Dan ketika mereka datang ke marketplace Anda, ternyata marketplace juga menyarankan barang serupa. Orang lain juga membeli produk ini. Akhirnya yang Anda sudah edukasi ketika dia mau beli, ternyata toko sebelah jualnya lebih murah. Ya. Akhirnya belinya ke toko sebelah. Gitu. Nah, jadi jangan sampai hal itu terjadi. Itu semua harus direncanakan dalam sebuah customer journey. Peta perjalanan konsumen. Oke? Nah, buat teman-teman yang mau belajar digital marketing secara gratis, bolehlah di-subscribe YouTube saya ya di Juanda Rovelim, atau di Instagram saya juga boleh di-follow ya, dan Instagram digital marketing is fun. Oke? Dan kalau mau bersilaturahmi dan berkolaborasi bisa join ke platform kita juga iCommunity.id. Di sini adalah tempatnya para pebisnis untuk mengkolaborasikan bisnis mereka. Oke, thank you semua. Saya kembalikan ke Mas Pra. Wah, mantap-mantap. Wah, ini materinya daging semua ini. Oke, saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang membutuhkan e-sertifikat untuk mohon masuk ke grup webinar dulu. Kita akan menuju ke sesi tanya jawab. Ini pertanyaan pertama dari saya nih Coach. Ini tentang materi tentang Sun Tzu untuk bisa memenangkan pertempuran dalam bisnis. Apakah perlu mengadakan riset kompetitor dan riset customer, Coach?
Oh iya dong, kan kalau di dalam ilmu di kuliahan diajarin SWOT analysis, strength, weakness, Yes. opportunity, dan threat. Ya. Ya, jadi kita harus tahu kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, peluangnya Mhm. apa, ancamannya apa. Nah, itu semua kita harus benar-benar pastikan dulu, baru kita harus terjun ke medan perang. Kalau itu kita nggak tahu, terus kita terjun ke dalam medan perang, artinya kita bunuh diri, ya seperti itu. Wah, sip, sip, sip. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Pak Jeffrey nih, bagaimana cara cerdas pemasaran digital lewat produk UMKM? Bagaimana menonjolkan diri di tengah banyak kompetisi, Coach? Nah, kembali lagi, ingat kalau mau menonjolkan diri, Anda harus unik, ya. Contoh yang paling gampang deh, odading Mang Oleh. Hmm. Berapa banyak orang yang jualan odading dari Sabang sampai Merauke? Kenapa yang terkenal Mang Oleh? Kenapa? Karena Hmm. dia unik, dia main TikTok, dia lucu-lucuan, dan segala Hmm. macam. Dan ketika satu hal jebret bikin dia viral, boominglah dia. Nah, tapi kembali lagi, viral itu ada positif, ada negatifnya. Kalau Anda kena dampak positif viral, bagus. Tapi begitu Hmm. negatif viral, udah babak belur juga gitu. Nah, jadi kuncinya adalah unik, Pak. Gitu. Hmm. Kenapa? Karena Anda UMKM, ya misalnya Anda UMKM jualan keripik lah, sekarang banyak sekali UMKM jualan keripik. Kalau semuanya Hmm. jualan keripik dan Anda nggak ada keunikannya, Anda nggak akan selamat lah. Anda akan berat menjalankan bisnis Anda. Gitu. Oke. Kemudian bagaimana cara menemukan keunikan di diri kita sendiri, Coach? Apakah seperti tadi tetap riset kompetitor? Iya dong, riset. Kira-kira nih Hmm. orangnya lagi seperti apa, yang kayak begini sudah ada yang jual atau belum, kayak gitu-gitu loh. Jadi tetap ya dilakukan. Iya. Kan know Kemudian yourself, ini, kuncinya know yourself, know your enemy. Ketahui diri Anda, ketahui musuh Anda. iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Coach, untuk tadi yang formation tadi, untuk kontennya. Konten yang baik itu seperti apa yang siap untuk digiring untuk ke media sosial, ke YouTube, Oke. Facebook, itu seperti apa Konten yang konten yang baik baik? adalah konten yang menjawab kebutuhan audiens, bukan konten Oh. yang bagus menurut kita. Oke? Banyak orang yang bilang, wah saya pengen bikin konten yang bagus, konten yang perfect, konten yang keren banget menurut kita. Tetap nggak ngefek. Kenapa? Karena itu nggak menjawab kebutuhan audiens. Mungkin itu akan menciptakan rasa nyaman, rasa bangga, rasa keren pada diri kita, tapi nggak akan menciptakan dompet kita tebal. Gitu. Nah, jadi konten yang menarik adalah konten yang menjawab kebutuhan konsumen. Kemudian ini, Coach, dari pemaparan tadi, semua banyak media sosial. Berarti semua media sosial harus dicoba semua ya. Tidak harus kita di salah satu media sosial kita apa ya posting terus, kita gempur terus. Jadi kita harus coba Ya, semuanya. boleh coba semua, tapi fokus sama satu yang menghasilkan. Ah. Gitu. Hmm. Artinya jangan sampai baru belajar Facebook, terus belum berkembang, Facebook nggak bagus, pindah ke Instagram. Baru belajar Instagram, bilang belum berhasil, Instagram nggak bagus, pindah ke TikTok. Nggak kayak gitu konsepnya. Ya, Anda boleh coba Instagram, Anda boleh coba TikTok, Anda boleh coba Facebook, dan ketika ada satu yang bagus, yang menghasilkan, Anda fokuskan di situ. Gitu. Parameternya apa, Coach? Yang apa Ada yang jualan, oh gitu ya. ada jualan, atau Anda nggak mau parameter jualan, ya ada engagement, ada interaksi, ada kehidupan. Ya, artinya setiap Anda posting, oh ada yang like, oh ini Ah. banyak interaksinya, engagementnya, itu artinya ada kehidupan. Hmm. Tergantung Anda mau ukurnya apa parameternya kan. Kemudian ini, Coach, ini dari Ibu Megawati, bagaimana kita bisa bersaing dengan sesama yang menyerap digital marketing yang sama-sama jualan ayam kremes. Jadi yang eh, bisnisnya sama. Bagaimana cara Nah, memenangkan persaingan? ya kuncinya satu, uniknya apa Bu? Ya, Hmm. sama-sama jualan ayam kremes, oh tapi kremes saya beda, kremes saya kremes Sultan. Nah, Hmm. kremes saya lebih banyak, kremes saya lebih garing, artinya ada sesuatu yang lebih.
yang tidak dimiliki kompetitornya. Kalau tidak ada sesuatu yang lebih, ya maka Anda akan sulit untuk bersaing karena paling jatuh-jatuhnya lebih murah gitu. Kemudian ini coach, tadi tentang pemaparan customer journey. Apakah tetap menggunakan teknik funneling coach? Funnel dong tetap. Hmm, Jadi kan yang dari orang yang tadinya nggak tahu menjadi tahu itu kan pasti ya. mengerucut funnel. Ya. Untuk teknik sederhananya bagaimana coach? Untuk customer journey dengan teknik funneling itu contoh sederhananya seperti apa? Ya, poinnya cuma 6. Dari orang yang tidak tahu menjadi tahu, sudah tahu mau cobain produk, dari cobain mau beli, dari beli mau beli lagi, dari beli lagi mau mereferensikan produk kita. Itu aja titik-titiknya. 6. Jadi dari tidak tahu menjadi tahu. Oh, dari tidak tahu. Saya pertama nggak dikenal nih. Gimana supaya orang kenal saya? Oh, saya bikin konten taruh di mana? Taruh di Instagram taruh di TikTok Nah, itu kan orang nggak tahu jadi tahu akhirnya. Setelah dia tahu, gimana ya supaya dia mau cobain produk saya? Saya kasih free sample gitu kan? Saya kasih free sample, saya bagi-bagiin e-book, saya apapun lah, saya kasih bagi-bagiin kan? Oh, dia udah cobain nih jasa saya nih, saya sudah cobain produk saya nih. Gimana supaya dia mau beli? Tadi saya kasih gratis. Oh, saya kasih diskon lah, ya kan? Kasih diskon dan segala macam. Akhirnya beli gitu kan? Setelah dia beli, gimana ya supaya dia mau beli lagi? Nah, biasanya udah beda, bukan diskon lagi tuh dia mau beli lagi, tapi taste, service dan lain-lain. Nah, sehingga dia akhirnya datang lagi nih, dia beli lagi nih. Nah, setelah dia beli lagi, gimana supaya dia mau mereferensikan ya? Bikin program loyalty misalnya. Jadi semua itu dipikirin, konsepin. Oke, semoga menjawab. Kemudian dari Pak Jeffrey, tantangannya biasanya apa untuk menerapkan digital marketing bagi pebisnis pemula, coach? Tantangannya, kesulitannya yang apa ya? Yang harus siap dihadapi agar kita siap mental. Ya, kalau tantangan sebenarnya gini, banyak UMKM kita itu mereka nggak punya budget marketing. Jadi mereka punya budget buat bikin pabrik, buat produksi barang, buat menyiapkan produksi ya. Mereka punya budget untuk produksi, tapi mereka nggak punya budget untuk marketing. Itu biasanya tantangan terbesarnya. Yang kedua adalah sumber daya manusianya. Jadi karena memang mereka nggak punya budget untuk itu, mereka juga nggak punya orang untuk melakukannya, dan mereka juga kadang masih nggak mau belajar. Nah, itu juga parah. Nah, itu juga menjadi tantangan terbesar. Jadi kalau nggak masalah duit, masalah orang deh. Ini dari Pak Jeffrey ini untuk masalah orangnya sih nggak ada masalah, coach. Untuk anggarannya, ini kalau dana dia kalau tidak anggarannya masalah. sebenarnya menyesuaikan karena apalagi kalau kita ngomongin marketing ya, 1 juta bisa cukup, 1 miliar bisa nggak cukup. Waduh. Iya kan? Jadi itu menyesuaikan. Jadi kalau untuk tahap awal biasanya kan selalu ada kita namanya tes dan ukur. Jadi kalau kita ngiklan tuh ada tahap testing, ada tahap scaling, ada tahap testing, optimalisasi, scaling. Jadi 3 tahap tuh. Testing dulu. Nah, pada tahap testing itu biasanya saya 50.000 sehari. Begitu sudah optimal, saya baru naikin perlahan, misalnya jadi 100.000 sehari, 200.000 sehari, dan segala. Oke, ini dari jadi disesuaikan dengan budget masing-masing. Kemudian dari Pujihan ini, coach, ini media sosialnya ini followernya udah banyak. Bagaimana caranya mengubah dari follower menjadi customer untuk bisa beli produk kita, coach? Nah, itu kan tadi kan, berarti kan kalau followernya udah banyak kan berarti sudah tahap dari tidak kenal menjadi kenal tuh. Begitu dia kenal kan jadi follower tuh. Nah, sekarang kan gimana supaya jadi customer? Nah, pikirin dong produknya apa nih. Nah, kalau misalnya produknya apa, misalnya produknya permen, ya, udah bagi-bagi permen aja dulu nih. Testing deh permen saya nih, saya lagi mau jualan permen nih, testing deh, saya kasih 100 atau 1000 permen gratis. Kasih 1000 permen gratis kan? Dari 1000 permen gratis itu, wah pasti kan 10%, 20% ada yang nyangkut jadi beli gitu. Oh enak nih, saya mau lagi dong. Oh kalau mau lagi beli gitu. Ya, jangan mau kalah tuh sama yang bandar-bandar yang bisa dibilang bandar-bandar narkoba gitu kan.
Badan Narkoba selalu bilang, ini kasih gratis, begitu udah ketagihan lo beli dong Iya, gitu. iya, betul. Kemudian ini dari Bu Megawati ini, untuk teknik untuk beriklan ini kan kalau dulu kan sebelum kenal iklan kan bagi brosur di jalan ya, untuk Hmm, mengiklankan dengan media sosial untuk ya. agar efektif seperti apa, Coach? Ya, kalau iklan sosial media, saya lebih prefer ke Facebook sama ke Google ya. Karena dua Hmm, itu bisa bilang big boys-nya dunia iklan gitu. Kalau iklan hmm, Instagram sama iklan TikTok, menurut saya sih kurang efektif ya. Karena hmm, secara algoritmanya juga terlalu sederhana seperti itu. Sedangkan hmm, kalau di Facebook sama di Google itu lebih detail dalam menargetkan. Nah, gimana tekniknya? Sebenarnya itu kalau masalah teknis di YouTube banyak tuh yang iya, ngajarin tuh iya, cara benar. melakukan iklan di Google, cara melakukan iklan di Facebook kayak gitu ada juga. Saya juga ada bikin videonya kok kayaknya di Hmm, YouTube. hmm, 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 hmm. Oke, semoga menjawab. Kemudian dari Pak Otman Malau, apakah efektif menjual berbagai jenis produk dan jasa dalam satu akun, Coach? Nah, kembali lagi. Anda lapangannya mau berantakan atau mau rapi, ya. Hmm, Terus ya, audiens Anda mau niche market atau umum, hmm, ya kan? Kalau Anda berbagai macam produk, orang bingung. Di situ ada jual makanan, ada jual baju, ada jual sepatu, ada jual motor, ada jual mobil. Terus orang tanya ini jualan apa toh, ya kan? Mau beli hmm, apa ya di sini ya gitu. Tapi hmm, kalau Anda jualannya itu semuanya berhubungan dengan baju, artinya semua aksesoris baju dan segala macam, orang jelas, oh ini toko baju gitu loh, hmm, ya hmm, kan? hmm, Jadi lapangannya clear, lapangannya bersih gitu kan. Seperti itu. Nah, terus hmm, juga niche marketnya jelas gitu. Niche hmm, marketnya Anda mau jualan baju buat anak muda, kaos dan segala macam ya Anda tinggal nyasar target marketnya anak muda yang hobi kaos. Tetapi hmm, kalau misalnya apa namanya berantakan banyak begitu, Anda mau nyasar siapa gitu kan bingung gitu. hmm, Begitu Anda nyasar orang yang hobi makan bakso misalnya gitu kan, Anda ngiklan nih orang hobi makan bakso terus begitu lihat ke akun Anda gitu ya, loh kok jualan bakso ada jualan racun tikus juga, Waduh. ya kan? Terus ini jangan-jangan kecampur nih, tuh, gimana nih? Wah, jadi susah, ya kan? Jadi sebaiknya lebih fokus. Ah. Kemudian ini, Coach, Well, untuk pemilihan niche-nya, untuk niche marketnya, apakah harus sesuai tren ataukah harus disesuaikan dengan bisnis kita, Coach? nah itu kembali lagi Hmm, suka-suka sih sebenarnya. Kalau yang mau hmm, gampang jual pasti yang ikut tren, yang hmm, gampang jual ya, karena orang hmm, itu lagi cari kan. iya, iya. Tapi ada juga yang hobi berdasarkan hobi ya kan. Oh kan saya Hmm, hobinya ini biar katanya kan kalau bisnis sekaligus menjalankan hobi itu tidak terasa berat katanya gitu kan. Nah itu juga silakan aja nggak apa-apa gitu loh. Yang ah, penting harus fokus harus konsisten. hmm. Kan kadang-kadang kan Gitu. ini menjelang Natal ini, wah ini banyak Iya yang kita ngikut ya tren. tren Itu kan terus tempat untuk kita hari raya. kerja omset. Hmm. Ada Ini lagi? dari ini, bentar, dari Coach and Laundry Rahman. Oh, untuk saat ini konten kreator yang dibutuhkan apa aja, Coach? Wah kalau konten kreator yang dibutuhkan semuanya butuh. Iya, iya. Kembali lagi niche marketnya apa kan? Hmm, 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 hmm. Anda mau bikin apa konten kreator F&B ada yang butuh pasti. Ya, ya. Orang-orang restoran gitu. Anda mau bikin kosmetik ada yang butuh pasti. Ya Hmm, tergantung niche hmm. market Anda. Ada Oke, lagi? saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang membutuhkan e-sertifikat, mohon untuk masuk ke grup webinar dulu. Nanti di sana akan disediakan formulir untuk presensinya. Nanti setelah ini saya bagikan e-sertifikatnya. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Oh, ini aku jawab cepat nih ya. Ada Ya, beberapa soalnya pertanyaan. ada beberapa pertanyaan yang sepertinya sudah Kirim. terjawab sama Coach Yuanda. Ya, nah ini kayak Pak Bisara untuk share konten di media sosial minimal berapa konten sehari? Satu kali aja Ya. cukup. Hmm, hmm, hmm. Oke. Apakah like dan follower itu sudah pasti konsumen kita? Enggak, Pak. Iya, tadi Ya, udah dari dijawab. mana kita tahu kalau itu konsumen kita kalau dia beli? Betul. Ya, simple kan? Ya. Hmm, 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 Oke. hmm. Izin tanya gimana caranya kita meningkatkan follower sosial media biar terus FYP dan banyak dikenal orang agar tiba lagi untuk beli. Jawabannya nggak ada yang tahu, konsisten aja bikin konten.
Iya, betul. Kita nggak pernah tahu kapan konten itu tiba-tiba meledak. Satu konten saya meledak itu karena COVID. Jadi Ah, setelah bertahun-tahun itu konten kayaknya adem ayem aja. Begitu COVID, mhm. jebret, itu konten tiba-tiba menjadi 3 juta view. Mhm. Gitu. Jadi kita nggak pernah tahu. Sama juga dengan TikTok. Anda konsisten Mhm. aja bikin video. Tiba-tiba nggak pernah tahu, tiba-tiba satu itu konten meledak. Ceger. Jadi, ya fokus aja, konsisten. Jadi untuk menjadi viral itu tidak ada rumus khusus ya, Coach ya? Enggak kalau menurut saya. Ya, Mhm. memang kalau dibilang kontennya ada, tapi viral apa nggak viral itu tergantung hoki. Oh, Gitu. Dan tergantung algoritma kan. Misalnya, oh ini orang lagi suka nih. Nah, atau kembali lagi, ah, tergantung keunikan. ya, Nah, ya, ya, ya. oh tiba-tiba ada konten yang, oh ini lain dari yang lain. Nah, itu jadi viral gitu loh. Mhm. Kemudian dari ini Pak Wari Wiratmojo, untuk promo lebih baik pakai KOL atau diskon produk? Nah, beda-beda nih. Ya, Mhm. KOL juga ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Sama Mhm. lah, ya kan? Ada yang bisa menghasilkan, ada yang nggak bisa menghasilkan. Karena Mhm. KOL kita ini kadang nih maunya dibayar per posting aja, nggak mau dibayarkan per hasil, karena dia juga nggak yakin bisa betul menjual gitu ya. Jadi dia Mhm. posting doang gitu loh. Nah, Mhm. diskon juga hati-hati. Artinya diskon itu bagus untuk menarik, tapi kalau jadi kebiasaan diskon itu jadi nggak bagus untuk sustainable bisnis kita juga. Gitu. Jadi kembali lagi strateginya masing-masing ya. Kadang satu strategi bisa berhasil, kadang Oh, mendapatkan penerimaan ini, murid baru. ya, Nah, penerimaan, kalau penerimaan murid baru, KOL-nya kalau bisa dari sekolah. ya. Kalau misalnya penerimaan murid baru, KOL-nya itu misalnya Krisdayanti, nggak ngefek, dia nggak pernah sekolah di situ kok. Ya kan, nggak ada hubungannya gitu kan ya. Nah, tapi kalau KOL-nya itu adalah, oh ini anak berprestasi kita dan segala Ya, macam, ya, itu ya. oke lah. Testimoni gitu ya. Harus pilih-pilih gitu. Terus kalau Iya. diskon produk, ya bolehlah misalnya untuk bayar 1 tahun gratis Hmm. 2 bulan SPP, ya itu nggak Ah, apa-apa gitu kan. hmm. Jadi kembali lagi strategi ya tadi ya, formasi Hmm. strategi itu setiap orang beda-beda. Dan mungkin walaupun nanti sama-sama orang sekolahan, mungkin yang satu sukanya pakai diskon, yang satu sukanya dikasih produk misalnya. Kalau di Hmm. kita nggak ada diskon, tapi begitu masuk ke dalam sekolah kita, semua murid kita kasih laptop. Nah, itu kan walaupun misalnya harganya lebih mahal sedikit, nah, itu kan strategi. Oke, mantap, mantap. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Coach mau nanya, Yes, Ya, boleh, karena silakan. Bu. kan saya tuh biasanya pakai Canva, kalau enggak CapCut ya untuk video ya, Ya. Ya. merangkai foto-foto. Mm-mm. Eh, itu jadi kan kadang suka bosan juga, bosan juga nih CapCut terus sih gitu ya. Mau Nah, pakai VN gitu, huh? aduh, Hmm. kayak VN itu agak ribet juga ya, Coach ya. Gimana tuh? Itu harus ya, Coach ya. Harus banget ya belajar ya, Coach ya. Enggak juga, intinya Enggak jangan sih. nyusahin diri sih, Bu. Oh gitu. Kadang jadi Iya, takutnya nggak enak kok, kalau Bu ngebosenin Riris udah gitu. nyaman dengan CapCut, ya kan yang bosen Bu Riris, penontonnya kan nggak bosen. Oh gitu. Oh, iya. Jadi gitu coach, makanya saya nggak konsisten, coach kok ini mulu Oh. Nah, gitu itu kan. namanya nyusahin diri sendiri. Kanvanya misalnya belum, aduh kanvanya belum jago-jago banget, udah coba yang lain, udah begitu coba yang lain terus ngejelimet, akhirnya Ah, jadi males. Ngapain nyusahin gitu kan? Mendingan ah. masterin aja kanvanya, masterin aja CapCut-nya, sehingga ketika kita udah bikin sekali centang aja di Canva itu udah keren banget gitu loh, gitu. Oke Sampai coach. bener-bener ahli baru boleh ngelirik yang lain. Ah. Oh gitu ya coach ya. Iya Oke dong. deh coach. Jangan Makasih ya nyusahin diri, coach. Bu. Oke. Yang penting konsisten ya coach ya. Iya, yang penting Buat Boleh. yang buat konten konsisten. itu konsisten ya coach ya. Betul. Iya. Mendingan bikin pakai Canva, pakai CapCut, jelek-jelek di awalnya, tapi begitu udah video ke 100 tuh kayaknya orang wow banget. Iya, Wah, iya. oh ini video pertama saya, ini video ke 100 saya. Itu orang lebih menghargain daripada, aduh video pertama jelek, video kedua jelek, pindah ke tempat lain, jelek lagi, tambah jelek, tambah jelek, tambah jelek. Aduh, itu mendingan nggak usah main sekalian daripada buang Iya, waktu. iya. Ya, betul sih, betul, betul, betul. Oke coach, makasih. Gitu.
Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Silakan. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada nanti Oke, lanjut kalau di nggak grup. ada, ya kalau tidak ada closing statement ya, Coach. Ya, jadi buat teman-teman ya, khususnya yang baru mulai usaha, ya, kuncinya cuma satu, ya, nggak ada ilmu pasti di dalam dunia Mhm. marketing, Mhm. nggak ada satu orang pun yang bilang marketing itu adalah ilmu pasti, ya. Apa yang Mhm. kita lakukan sekarang berhasil, besok belum tentu berhasil. Apa yang kita lakukan sekarang nggak berhasil, besok belum tentu nggak berhasil gitu ya. Nah, jadi Mhm. kuncinya adalah konsisten, ya, persisten, Mhm. ya, Mhm. terus mencoba, pantang menyerah, ya, dan Mhm. kalau bisa kuasain, masterin satu dulu, Ya. jangan loncat-loncat gitu ya, jangan nyusahin diri gitu. Nah, dan selalu ingat digital marketing adalah fun ya, formation, Mhm. uniqueness, Mhm. niche. Yang lain boleh dilupain, tapi fun-nya jangan dilupain. Oke, wah mantap, mantap, mantap. Demikian Bapak Ibu webinar kali Ya, ini. Terima kasih banyak Coach Juanda Rovelim. Ini materinya sangat-sangat apa ya, memberikan pengetahuan kita tentang digital marketing is fun. Nah, tak lupa karena sebentar lagi Natal, saya menyiapkan selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru. Kita akan ketemu lagi di tahun depan dengan materi yang paling menarik, nanti dengan narasumber-narasumber yang paling menarik lainnya. Terima kasih Coach atas thank you semua. sharingnya pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Terima banyak kasih, Coach. Thank you Coach. semua. Saya live ya. Ya. Bye-bye.